Hadirin yang kami hormati, sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora dalam bidang ilmu, Hukum Lingkungan Administrasi. Terlebih dahulu, perkenankanlah kami memberikan penjelasan mengenai tata upacara pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Airlangga sebagai berikut. Acara pengukuhan guru besar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 merupakan acara sidang Universitas Airlangga bagi seseorang yang karena keilmuannya diterima sebagai anggota guru besar Universitas Airlangga. Pengukuhan guru besar dilaksanakan dalam suatu sidang Universitas Airlangga yang terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, sidang Universitas Airlangga dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasih, Sarjana Ekonomi Magister Teknik Akuntan. Dan dalam pelaksanaannya diatur oleh seorang penjaga sidang, yaitu pedel. Bertindak sebagai pedel pada acara hari ini adalah Pandu Herlambang, Sarjana Sosiologi, Magister Sains Manajemen, Tenaga Kependidikan pada Airlangga Assessment Center. Hadirin yang kami hormati, demikianlah uraian mengenai sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar. Kami persilahkan seluruh hadirin untuk mengikutinya. Sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Segera dimulai. Rektor, Ketua Senat Akademik, Guru Besar, para Wakil Rektor, serta pimpinan fakultas dan sekolah memasuki ruang sidang. Sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan 4 guru besar atas nama Profesor Dr. Doktoranda Ekonomi Tini Nurul Rahmah, Magister Kesehatan, Profesor Dr. Ririn Tri Ratnasari, Sarjana Ekonomi Magister Sains, Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Profesor Dr. Doktoranda Apoteker Wiwit Ekasari, Magister Sains, saya nyatakan dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang senantiasa kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para guru besar, para profesor, para senior, guru-guru kita semuanya, para akademisi, para pengembang ilmu pengetahuan, researcher, para alim, dan semua yang mencintai ilmu pengetahuan. Teriring doa mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, keberkahan senantiasa dilimpahkan pada semuanya untuk bisa tetap mencintai ilmu pengetahuan dan mengamalkannya untuk umat manusia. Para tamu undangan kami yang kami hormati dan tentu juga muliakan, para pejabat sipil, TNI maupun Polri, beberapa nama tidak asing lagi, barangkali mohon maaf tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, MHP, Ketua DPD Republik Indonesia. Matur nuwun Pak Nyala sudah berkenan hadir bersama dengan kita semuanya. Juga sekali lagi Dr. Haji Soekarwo, Pak D, Sarjana Hukum MHUM, Dewan Pertimbangan Presiden beserta Ibu, alhamdulillah ya. Nanti sudah boleh lama Bu ya, jangan sebentar lagi nanti sudah. Ya, alhamdulillah beserta seluruh ya, ada Dirjen Bu Rosa Vivin Ratnawati SH MSD, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan seterusnya, dan masih banyak lagi, termasuk yang kita muliakan guru kita semua juga, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud alias Gus Kikin, alhamdulillah. Matur nuwun Gus, mohon doanya selalu untuk kita semuanya. Menurut laporan juga ada guru saya yang mestinya hadir nggak ya? Yaya Aziz, mantan ya. Gurunya Pak Parto yang juga kebetulan bersama dengan kita semuanya. Juga tamu, ya bukan tamu, ini orang dalam sebenarnya juga. Ya. Ya. Oh ini guru kita Yaya Aziz, ya ini gurunya Pak Parto, guru kami, guru ya. Yang sering disebut oleh Pak Joko, Ketua Senat Akademik, yang sering menyebut langitan-langitan itu ya beliau Yaya Aziz yang memang asli langitan Pak jadi. Insyaallah alhamdulillah. Matur nuwun nggih berkenan rawuh semuanya. Juga ada bersama kita semuanya Rektor Universitas Andalas. Ya, orang luar tapi juga orang dalam juga jadi karena ya beliau ini ya alumni UNER, ya lama di UNER dan seterusnya. Hanya menjadi duta besar aja di Andalas sekarang gitu kan. Ada banyak bupati, para yai dan seterusnya yang tidak mungkin kami satu. Kami sangat berterima kasih untuk kehadirannya dan tentu kami menghargai dan menghormati jenengan semuanya. Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah, Pak Ketua Senat, alhamdulillah siap ya. Baru 3 kali loh ini. Baru 3 kali masih ada lagi. Alhamdulillah beserta Ibu, alhamdulillah seluruh anggota Senat Akademik Erlangga, Pak Wakil Rektor, alhamdulillah lengkap juga ya hari ini. Lengkap, dekan juga lengkap, para direktur, para ketua lembaga, para dosen, mahasiswa, tendik, dan tentu 4 guru besar baru yang hari ini kita kukuhkan secara bersama-sama, bukan massal tapi bersama-sama saja karena kalau satu-satu lama, beserta keluarga besar, guru besar yang hari ini dikukuhkan, yang tentu amat kami muliakan dan yang sedang berbahagia tentu saja. Pertama kami mengajak bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi rahmat dan karunia yang Maha Kuasa terus mengalir diberikan pada kita semuanya. Sehingga kesimpulannya memang benar seluruh yang diberikan pada Yang Maha Kuasa adalah yang terbaik. Dan hari ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan untuk mengikuti dan membersamai acara pengukuhan 4 guru besar Universitas Airlangga. Sungguh kesehatan dan kesempatan serta ketakwaan tentu saja adalah karunia yang Maha Kuasa yang harus senantiasa kita syukuri dan syukuri. Kedua, tentu saja hari ini kita akan mengukuhkan 4 guru besar. Pengukuhan di Universitas Airlangga ditandai dengan orasi, kemudian penyerahan SK guru besar dari kementerian, dan kemudian pemindahan
dari sisi kiri ke sisi kanan, yang itu merupakan bagian dari prosesi pengukuhan, dilengkapi nanti dan ditutup pengukuhannya dengan nyanyian Padamu Negeri yang akan kita ikuti secara hikmat. Setelah itu sesungguhnya pengukuhan sudah selesai dan acara berikutnya adalah beberapa sambutan-sambutan. Baik, kita mulai saja pengukuhan guru besar pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan sekaligus selamat datang Profesor Asma AB Rahman, Research Collaborator dari University of Malaya. Terima kasih untuk kehadirannya dan kerjasama serta kolaborasinya bersama dengan kami di Universitas Erlangga. Juga tentu ya, ternyata ada juga Pak Eri Cahyadi, Pak Eri. Cari-cari Pak Eri ternyata ada di sana ya. Sepertinya sedang berperan sebagai mahasiswa ya. Sedang berperan sebagai mahasiswa Pak Eri Cahyadi. Matur nuwun Pak Eri sudah berkenan hadir bersama dengan kita semuanya. Yang punya Bank Jatim duitnya akeh Pak Busrul juga hadir sama dengan kita semuanya. Matur nuwun Pak Busrul. Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Erwin juga alhamdulillah yang juga akan dikukuhkan hadir bersama dengan kita semuanya Bu Siti Marwiyah. Bu Siti Marwiyah. Ya. Mana? Belakang mana? Oh. Mau dikukuhkan atau dari belakang mana ya? Beliau adalah Rektor Utomo yang insya Allah nanti pertengahan September akan dikukuhkan guru besarnya. Betul Bu ya? Nah, alhamdulillah matur nuwun untuk hadir dan rawuhnya serta yang lain nanti satu persatu. Baik, guru besar yang ketiga yang akan kita kukuhkan hari ini adalah siap Prof? Prof Suparto. Siap. Oh siap. Alhamdulillah. Bismillah. Profesor Dr. Suparto Wijoyo. Biasanya Pak Partai itu mengajak kita untuk OTT, operasi tepuk tangan. Silakan tepuk tangan lagi untuk Pak Parto. Ya. Tambahan berikutnya sedikit aja, Pak Parto ini juga termasuk salah satu anak asuh dari Prof. Armin Rangkuti dan Ibu beserta dengan Pak Rektor Unan, Ibu Sarah Andala, sehingga beliau berdua sebenarnya saudara bukan sesusuan ya, seasuhan ya. Saudara seasuhan di Prof. Armin Rangkuti yang ada di Jalan Dharma Wangsa, guru saya juga alhamdulillah. Silakan Prof. Parto Wijoyo untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul menumbuh kembangkan pohon hayat hukum lingkungan administrasi untuk mengatasi krisis iklim dalam rangka pengukuhan dan sekaligus penerimaan saudara sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Erlangga. Silakan mulai dari sekarang dan lagi-lagi 20 menit karena biasanya kalau udah pegang mic udah lupa ya. Silakan. Siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar jawab salamnya semuanya sehat ini. Amin. Aminnya tambah barokah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut kebesaran dan keagungan namamu ya Rabb, serta kemuliaan Rasulmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan salam takzim dan hormat yang tinggi kepada seluruh anggota Ketua Majelis Wali Amanah, Rektor Universitas Airlangga, Ketua dan anggota Senat, para wakil dekan, para wakil rektor, jajaran dekanat, dan para hadirin, para guru besar, para kolega, para pejabat tinggi negara, baik pusat maupun daerah, serta para alim, para ulama, para kiai, para bu nyai, para masyayikh yang hadir hari ini. Atas wibawa Bapak Rektor Universitas Airlangga, perkenankanlah saya menyampaikan orasi singkat menumbuh kembangkan pohon hayat hukum lingkungan administrasi untuk mengatasi krisis iklim. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena saya ingin mengajak bersama-sama, sudilah sejenak untuk mendengar baik-baik suara bumi kita. Bumi yang hanya satu ini, only one earth, dengan segala keindahan dan nestapanya. Ibu bumi sedang mengalami derita, kesehatannya dipertaruhkan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. I am a nomad, an explorer, a traveler. Sometimes hari ini manusia so I become dust tampaknya to alpa dance tentang with the winds. bagaimana ia bernafas dan apa yang dihirupnya. Beribu kali kita tarik nafas dan kita abai, dan dengan mudahnya pohon-pohon yang tumbuh dan tunduk pada robnya sebagai pabrik oksigen mudah ditebang. Dalam kesempatan inilah para hadirin, khususnya Ketua Senat Akademik, saya ingin mengajak kita tarik nafas sama-sama. Kita tarik nafas sama-sama. Tahan. 5 menit saja. Atau 5 jam. Ternyata tatkala kita tarik nafas dan kita tahan, hasil riset menunjukkan tidak lebih kekuatan itu hanya 60 detik, 45 detik, 65 detik. Apa ini artinya? Artinya adalah jarak antara kehidupan dan kematian sesungguhnya tidak lebih dari 60 detik. Maka tidak pantas ada kesombongan di antara kita yang tarik nafas 62.000 kali per hari tarik nafas, 28.000 kali 62 liter udara. Dan hari ini kita tahu deret waktu itu terus berjalan. Deret waktu yang memberikan informasi bahwa climate change dan global warming adalah niscaya. The era of global warming has ended the era of global boiling. Dan global warming itu berubah hari ini menjadi pendidihan global, global boiling. Penderitaan dunia ini semakin terasakan. Inilah kekhawatiran hari ini dan masa depan.
Dunia tidak memberi kesempatan kita untuk bisa berlari dari krisis iklim ini. Dampak buruknya luar biasa dan telah kita rasakan. Kenaikan suhu udara telah memicu konflik-konflik individual, dan tahun 2099 bakal terjadi 22.000 kasus pembunuhan, 180.000 pemerkosaan, 3,5 juta penyerangan, dan 3,7 juta perampokan dan pencurian. Tahun 2100 diperkirakan membuat 13 juta orang di Amerika kehilangan tempat tinggal. 140 juta orang di 3 kawasan dunia, Asia, Eropa, Amerika, menjadi migran di tahun 2050. Dan perkiraan International Organization for Migration (PBB) lebih dramatis lagi. 200 juta orang akan menjadi migran. Pemanasan global telah menjadi ancaman yang jauh lebih dahsyat daripada pengeboman. Bulan Juli lalu data membuktikan adalah panas tertinggi dalam sejarah peradaban manusia. 12.000 tahun kita memanen di bulan Juli kemarin, hari paling sumuk nasional. Dan di luar sana nama Pak Rektor saya acap kali disebut panase gitu. Jadi panas. Disebut ini ya. Pokoknya kapan mana yang kudu Pak Rektor. Panas. Maka dunia sekarang terpanggil untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis iklim. Dunia merumuskan norma-norma hukum di dalam berbagai konvensi internasional. Dan menurut Konstitusi 1945, menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim adalah tugas konstitusional. Jadi siapa yang mencemarkan lingkungan, merusak ekosistem, itu melanggar konstitusi. Dan di dalam konstitusi dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka guyon saya, dari luar profesi sarjana hukum sesungguhnya inkonstitusional. Karena Indonesia negara hukum, bukan negara kedokteran, apalagi negara yang lain-lain. Dan akhirnya saya formulasikan di dalam rumusan pohon hayat. Apa itu pohon hayat? Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi KN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Luar biasa, satu gagasan pohon hayat. Pohon itu dalam bahasa Sangsekerta memang taru, kalpa itu kehidupan, maka kalpa taru pohon kehidupan. Tapi kalau coro
Pak Rektor, Gresik pohon itu wit-witan. Wit-witan itu berarti permulaan, dan dari pohon itulah sesungguhnya ada permulaan. Dan dalam riset hukum lingkungan, permulaan ini akarnya adalah Pancasila, kata Bapak Presiden. Maka siapapun yang tidak menjaga iklim itu bertentangan dengan standar ideologis kita, ideologis yang teologis, bertentangan dengan karya ilahi, dan bertentangan dengan humanisme, bertentangan dengan nasionalisme, bertentangan dengan demokrasi dan environmental justice, social justice. Dan pohon hayat ini melahirkan berbagai norma hukum. Lengkapnya dibaca saja di pidato. Di dalam hal ini, langkahnya adalah perumusan regulasi kita. Di dalam pohon hayat ada keabsahan ideologis, keabsahan konstitusional, keabsahan yuridis normatif, keabsahan ekologis, institusional, dan instrumental. Apa ini keabsahan-keabsahan itu? Maka para hadirin dan para handai taulan panjenengan semua, kalau ingin tahu lebih dalam, kuliahlah di Universitas Airlangga. Khususnya di Fakultas Hukum menjadi fakultas terbaik nomor 1 di Indonesia. Dan kalau ingin perspektif multidisiplin, tidak ada tempat lain kecuali di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pokoknya pidato tetap promosi UNER saya ini. Gitu maksudnya. Dan apa yang kita kembangkan sesungguhnya adalah soal energi baru dan terbarukan sebagai rekomendasi itu. Pada akhirnya para hadirin, hukum hadir sebagai instrumen besar penyelamatan iklim kita. Pengurangan dan beralihnya energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Pengurangan gas rumah kaca tidak cukup bisa dikhotbahkan. Itu butuh instrumen hukum. Untuk itu pada intinya hukum adalah solusi mengatasi krisis iklim. Kepedulian terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan kewajiban kenegaraan dan kewarganegaraan kepada bumi. Planetary obligation. Inilah makna terdalam kita harus terpanggil pada penyelamatan itu, bagian dari menghargai alam, nature appreciation principle, dan sedasar hak asasi alamnya, nature stewardship principle. Pada akhirnya nanti adalah di bawah sudah saya siapkan berbagai macam pohon, khususnya pohon sawo untuk bisa ditanam. Sawo itu pelajaran para yai saya adalah sawu sufu vakum. Itu aslinya kata sawo. Sehingga merapatkan barisan untuk menyelamatkan iklim. Para hadirin yang saya muliakan, kalau niat tepuk tangan, buat tepuk tangan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau mau tepuk tangan tandanya tidak stroke. Pada akhirnya, apa yang saya raih hari ini sesungguhnya adalah rahmat besar dan akumulasi dari rahmat Tuhan yang Maha Esa dan sumbangsi berbagai institusi di mana saya berada. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga, universitas yang memberikan ruang yang begitu besar untuk pengabdian dalam kepemimpinan Bapak Rektor Profesor Muhammad Nasih, yang telah mengajarkan spirit kita yang para hadirin harus tahu. Beliau mengajarkan spirit kalau diteriakkan UNER, jawabnya hebat. Kalau diteriakkan Universitas Airlangga, jawablah excellent with morality. Meskipun tidak akan lebih dari 20 menit, saya yakin direstui ini. Kalau saya sebutkan UNER, hebat. Hebat itu humble, excellent,
brief, agile, and transcendent. Itu saya akan mempromosikan Pak Rektor ini. Dan kalau disebut lagi Universitas Airlangga, jawabnya excellent with morality. Matur nuwun Pak Ketua Senat, para wakil rektor yang luar biasa, Pak Dekanku, Pak Dekan. Nah, Pak Dekan ini. Yang dengan seluruh jajaran dekanat dan para guru besar, kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru-guru saya, baik di Darul Ulum telah hadir. Gus Luk ini dari Pondok Pesantren, dari Universitas Darul Ulum, juga dari kalangan ahli tarekah Mu'tabarah Qadariyah wa Naqsabandiyah yang saya telah ditempahnya oleh beliau. Matur nuwun. Dan kemudian seluruh para jajaran wakil dekan 3. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada guru saya, Profesor Siti Sundari Rangkuti, Profesor Armin Rangkuti, dan kiai-kiai saya di sini telah rawuh, Yai Abdul Aziz Khairi, kemudian Yai Hasan Mutawakkil Allah, Ketua MUI, dan Yai Abdul Hakim Mahfud dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Bu Nyai. Matur nuwun. Ini semua Pak Dekarwo, matur nuwun semuanya. Pak Lanyala, para bupati, para gus yang luar biasa. Mau nyebut satu-satu wis dikei lampu loro iki, ketip-ketip tandanya sudah habis. Nah, tapi perkenankanlah juga para kolega, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu saya Pak Rektor. Ibu yang saya hari ini itu sesungguhnya menempuh jalan sabdanya. Pada tahun 84 saya ingin ke UNER, tapi beliau perintahkan mengabdilah dan mintalah restu Yai Abdul Aziz Khairi beliau untuk berangkat ke pondok pesantrennya Kiai Haji Dr. Musta'in Romli. Di sana ada tarekah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Berangkatlah, ibu, tapi aku kepingin ke UNER. Jalanmu akan jadi guru di BUD UNER. Ibu yang akan tirakat. Berangkatlah dulu kepada para kiai dan para alim. Dan hari ini sampai seperti ini bagi saya adalah saya menempuh jalan sabda suci ibu saya. Terima kasih ibu, terima kasih. Pada saudara-saudaraku dan akhirnya pada istriku, Neneng Sri Mulyani Ar-Rahman. Capaian hari ini, percayalah, cintaku kepadamu akan melebihi dari jalur nafasku. Anak-anakku, Ari dan Andun. Pak Rektor, hak menit ini Pak Rektor, hak menit. Dan setiap saatnya, perkenankan saya akan mencium sebutir debu yang ada di dalam setiap keningmu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi percaya ya Yai, saya tetap wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapannya ada Pak Dekarwo gak disebut ini ya. Ayo Pak Prof. Ada Pak Dekarwo gak disebut gimana? Ada Pak Dekarwo gak disebut gimana? Iya, terima kasih. Belum tadi. Belum. Dari mic aja, dari mic. Alhamdulillah. Ya. Melihat gaya pidatonya banyak banyak juknya, dan saya khawatir yang disampaikan pada istrinya tadi juga bercanda. Wah. Ya bukan ya. Ya Warto.
Penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik. Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan mengambil tempat. Guru besar baru disilahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hormati, dalam rangka bagian dari rasa syukur kita, khususnya bagi para guru besar baru yang hari ini dikukuhkan, dipersilakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih, sungkem, dan apapun pada orang-orang yang selama ini sudah mengantarkan dan berkontribusi sangat luar biasa. Yang pertama dipersilakan pada Profesor Tini Nur Rahmah untuk menyampaikan. Kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang Prof. Ririn, silakan. Kalau ada yang mau menyanyi silakan. Kali ya. Bu Joko biasanya bernyanyi kan. Selalu terurai darinya tangisan nakal dari bibirku, takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Kalau Pak Parto mestinya bukan hanya satu bunga ya, ada nggak bunga yang lain ya kira-kira ya? Silakan Pak Parto. Atau diambil satu-satu nanti untuk siapa. Khusus. Yeah. Waduh udah. Profesor Ma. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu. Sambutan Rektor. Lah tadi apa? Bukan sambutan ya? Ini sorry. Tugasnya cakap itu direktur. Baik, bismillahirrahmanirrahim, yang kita hormati dan muliakan bersama para guru-guru kita, para yai kita, para ustadz kita, para akademisi, para guru besar, para profesor yang hari ini tumplek bek
gitu kan, dan semua para pengembangan pengetahuan, termasuk pecinta ilmu pengetahuan yang semua di sini adalah pecinta-pecinta ilmu pengetahuan, baik yang agak-agak terpaksa maupun ya karena dipaksa oleh Pak Parto untuk sekolah untuk apa, jadi kan awalnya terus ya. Dan insya Allah ikhlas semuanya yang hari ini tentu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa akan berikan rahmat-Nya pada kita semuanya, sehingga kita akan terus bisa mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat manusia. Para akademisi dan tentu juga Majelis Wali Amanah, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, para guru besar, tamu yang khususnya Pak Rektor UNAN, gitu, Pak Rektor UNAN, sekali lagi beliau adalah warga UNER sebenarnya yang kita tugaskan sehingga kalau ada apa-apa monggo langsung ke Pak Rektor UNAN ini, gitu kan. Juga para tamu undangan kami yang hari ini sangat luar biasa, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kandidat doktor ini ya, kandidat doktor. Sudah ada NIM-nya Pak Nyala ya? Sudah ya? Pak Parto ya? Pak Parto sudah dapat NIM kan? Kemarin sudah kita kukuhkan sebagai mahasiswa S3, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, MHP, Ketua DPD Republik Indonesia. Ketua DPD itu setingkat dengan presiden loh. Ya, jadi setiap hari beliau beredar ke mana-mana, gitu kan. Dan ya Pak, kalau mengingatkan doa duhanya itu luar biasa, karena selalu tiap pagi mesti mengingatkan dan ke semua nomor yang beliau kenal. Dr. Haji Soekarwo, alhamdulillah matur nuwun Pak De, sekali lagi luar biasa, beserta Ibu, alhamdulillah terus mensupport kami semuanya dan tentu menambah kebahagiaan untuk kami semuanya. Juga Ibu Rosa Vivin Ratnawati, Asia MSD, Bu Rosa matur nuwun untuk hadirnya, mensupport kami semuanya. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, alhamdulillah. Ya. Berikutnya Profesor Hasnah Dahlui, Adjang Profesor University Malaya Medical Center. Profesor, matur nuwun, terima kasih sekali lagi untuk kolaborasi bersama dengan kami semua yang sangat luar biasa. Profesor Dr. Yuli Widyastuti, Kepala Pusat Penelitian Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional. Bu Yuli, matur nuwun, Profesor Yuli, alhamdulillah. Juga sekali lagi Dr. Erwin Asta, ya, Dr. Eswin aja yang akhirnya saya agak ragu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pak Aswin, alhamdulillah. Beserta seluruh kru kawan-kawan di kesehatan, ya, ini lengkap, termasuk Prof. Joni Wahyuadi. Prof. Joni ya, mesti dipanggil, oh ya, kalau nggak nguji mesti dipanggil Ibu biasanya gitu ya. Karena panggilan, ya, termasuk tentu para wakil direktur, Prof. Cita, alhamdulillah luar biasa, mantan direktur, Prof. Selamet, alhamdulillah berkenan hadir juga, dan juga tentu kawan-kawan yang lainnya. Dr. Herlin Verliana, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, alhamdulillah. Kalau kawan-kawan antri di haji agak lama, bisa antri di rumah sakit haji. Gitu. Siapa tahu nanti kalau udah lolos nanti bisa. Enggak antri bukan untuk apa-apa, hanya untuk MC, bukan untuk karena sakit ya. Alhamdulillah Bu Herlin. Dr. Gigi Febrina Rahmanita, MA, Asisten Administrasi Umum, Asisten 3 Pemerintah Kota Surabaya. Alhamdulillah. Oke. Profesor Dr. Anda Dumilah Ayuning Tias, MKes, Ketua Tim Marsi Universitas Indonesia. Tadi ketemu ya, Ibu Profesor, mohon maaf, sekali lagi terima kasih untuk hadir dan kebersamaannya bersama dengan kami semuanya di Universitas Airlangga. Insinyur Haji Supatno, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional
beserta istri. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhnya. Pak Yazid Nurhuda, SHMA, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK-RI. Pak Yazid, alhamdulillah, sekali lagi kami sangat berterima kasih. Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, alhamdulillah juga, matur nuwun untuk rawuhnya. Dr. Insinyur Ilyas Asad, MPMH, Staf Ahli KLHK Republik Indonesia, matur nuwun Pak Irsad sudah memenuhi dan bersama dengan kami semuanya pada kesempatan ini. Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, beserta Ibu, matur nuwun sekali lagi, jazakumullah untuk hadir dan kebersamaannya bersama dengan kami semuanya. Dr. Adrianto, SH MKes, Kepala Brida Jatim, alhamdulillah matur nuwun Pak. Jangan lupa ngirimi penelitian ke UNER gitu ya. Alhamdulillah. Gus Fandi Ahmad, Bupati Gresik, Gus Fandi, alhamdulillah matur nuwun, terima kasih. Bupati Pamekasan, Haji Badrut Tamam atau Gus Tamam gitu, alhamdulillah matur nuwun untuk hadirnya. Bupati saya juga ini, Dr. Haji Yuhronur Effendi MPA, Bupati Lamongan, alhamdulillah matur nuwun untuk rawuhnya. Bupati saya juga, semua bupati saya pokoknya. Haji Ahmad Muhdor Ali, SIP Bupati Sidoarjo, matur nuwun Gus. Alhamdulillah, bupati sekarang Gus-Gus semua. Sekalian ini berarti Gus Eri Cahyadi, alhamdulillah. Iya Gus Eri Cahyadi, Bupati Wali Kota Surabaya, alhamdulillah. Kemarin Ibu juga sudah hadir di sini dan sekarang Pak Eri sendiri, matur nuwun. Wakil Bupati Jombang, Pak Sumrambah, alhamdulillah matur nuwun. Bupati, Pak Wakil Bupati, kalau bukan bupatinya ya. Jadi pas kalau Ibu Bupati, kalau wakilnya laki-laki gitu. Gagarin Esos, Wakil Bupati Pacitan. Pacitan, alhamdulillah, terima kasih. Pak Joko Budi Darmawan, Kajari Surabaya, alhamdulillah. Pak Kajari, matur nuwun untuk hadirnya. Bu Jenderal kita, Bu Juanse. Oh di depan ternyata, tak lihat siapa gitu, kirain Bu Nyai siapa gitu ternyata. Ya. Bu Juanse, alhamdulillah, matur nuwun. Dr. Ibrahim SH LLM, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Pak Ibrahim. Matur nuwun Pak Ibrahim, alhamdulillah. Prof. Juliandri sudah. Dr. Haji Hono Sujati SH MHUM, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi Undaris Semarang. Alhamdulillah. Di sampingnya ada Wakil Rektor abadi kita, Profesor Muhammad Zainuddin, Pak Zainuddin, alhamdulillah, senang sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bu Rektor Unitomo juga hadir bersama dengan kita semuanya. Kiai kita MUI, kolega akrabnya Ketua Senat, Kiai Haji Mutawakil Allah, alhamdulillah matur nuwun Yai untuk rawipun, jazakumullah. Dan juga Dr. Agus Haryanto, SPB, Direktur, mana Pak Agus? Katanya mau ke Kupang, enggak ya? Direktur RSTKA Universitas Airlangga. Insya Allah hari Sabtu besok akan ada acara untuk peresmian dan launching SK atau keputusan atau peraturan Menteri Kesehatan untuk melegalkan rumah sakit terapung, gitu, termasuk rumah sakit Universitas Airlangga. Para wakil rektor, alhamdulillah, sudah kenal semua ya? Ya. Pak Bambang Sektiari, alhamdulillah, ya, Pak Sektiari. Kemudian Pak Madian, alhamdulillah, Prof. Madian, Prof. Nyoman. Enggak, biar nanti khususnya para itu nanti tahu siapa dan kepada siapa nanti harus mengasih sumbangan gitu Pak. Jadi kalau sumbangannya berupa riset nanti hubungannya dengan Prof. Nyoman. Kalau sumbangannya berupa SP3 kepada Prof. Madian. Gitu. Kalau sumbangannya berupa magang dan lain-lain nanti pada ya, kalau sumbangannya itu komputer, digitalisasi, informasi dan macam-macam termasuk internasionalisasi pada Wakil Rektor ID Prof. Miftahus Surur.
para dekan juga alhamdulillah hadir semuanya, tapi karena panjang sekali nanti saya kena 20 menit gitu kan, lampunya nyala terus nanti nggak bisa jalan. Yang saya hormati guru besar baru, alhamdulillah beserta keluarga dan tamu undangan kami yang berbahagia dan kami muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan oksigen yang insya Allah cukup segar, gitu kan? Sehingga kita juga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mempunyai kesempatan waktu untuk bersama-sama mendengarkan pengukuhan. Pengukuhan sesungguhnya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya tentu saja adalah mendengarkan bagaimana ide-ide kreatif, pemikiran para guru besar yang hari ini menurut saya sangat luar biasa ide, gagasan, dan pemikirannya. Sekali lagi kita mesti bersyukur atas seluruh karunia nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya, khususnya berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan tentu keimanan kita pada Yang Maha Kuasa. Kedua, tentu kami menyampaikan atas nama seluruh sivitas akademika, menyampaikan selamat kepada 4 guru besar baru yang hari ini dikukuhkan. Saya yakin tambahan 4 guru besar baru ini akan menambah energi bagi Universitas Airlangga untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana sering kami sampaikan bahwa tahun ini Universitas Airlangga mendapatkan anugerah dengan total kalau di tahun ini mungkin 60-an Pak Madan ya. Tahun ini mungkin ada 60-an guru besar yang akan dikukuhkan di tahun ini saja, tahun ini saja. Alhamdulillah. Ini adalah bagian dari tambahan semangat dan energi untuk kami, sehingga insya Allah Universitas Airlangga akan siap berkolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk menghadirkan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, tentu juga bagi lingkungan. Minggu ini 12 dan insya Allah sisanya nanti akan kita cicil di hari-hari berikutnya. Pengukuhan guru besar di samping juga bermakna untuk saling menimba ilmu, saling sharing terkait dengan pemikiran, dan karenanya ini juga menjadi sekaligus majelis atau forum ilmiah di mana kita bisa saling bertukar gagasan dan kemudian menambah hikmah dan pengetahuan kita, juga bukti transparansi termasuk publikasi dari guru besar yang kita kukuhkan bersama-sama. Dari pengukuhan guru besar ini tadi mungkin ada yang meragukan kalau nggak ada pengukuhan gitu kan, misalnya benar Pak Parto Wijoyo itu sudah guru besar misalnya gitu kan. Nah, pengukuhan ini adalah alat untuk publish bahwa Pak Parto emang sah sebagai seorang guru besar gitu ya. Ya, nanti foto-fotonya akan bisa di-sharing kemana-mana gitu ya. Jadi karena publish itu penting, transparansi itu penting sehingga masyarakat nanti akan bisa mengujinya. Termasuk tentu saja menguji kehebatan dan kelayakan dari para guru besar baru yang hari ini kita kukuhkan, gitu kan? Jadi kalau guyonan saya, kalau pidatonya seperti Pak Parto gitu, yang banyak video-videonya, gitu ya saya juga bisa, gitu kan? Dari ngomongnya dikit aja, tapi videonya diperbanyak, gitu. Wah, ini orang lainnya pidato Pak Parto, bukan Pak Parto ini berarti ya. Jadi ya mestinya nggak usah video ya. Jadi biar sampean sendiri yang, atau suara sampean mestinya yang di sana tadi, jadi bukan suaranya video ya kan, waktunya 20 menit, 10 menit diisi dengan video, udah ya, habislah gitu. Jadi ya sekaligus untuk mengukur bagaimana sebenarnya para guru besar ini luar biasa hebat-hebatnya. Saya selalu menyampaikan bahwa guru besar adalah langkah awal bagi kita dan bagi para guru besar untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi. Eksistensi dari seorang guru besar adalah kontribusinya, kemanfaatannya. Yang pertama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah tentu saja dalam berkontribusi bermakna bagi kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika itu dilakukan, maka tentu guru besarnya menjadi guru besar yang sah, yang konstitusional secara hukum, gitu ya. Dari karena memenuhi syarat untuk memenuhi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermakna.
Ada orang yang ilmu pengetahuannya sangat luar biasa tapi tidak bermanfaat untuk umat, tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara, maka kontribusinya menjadi sangat minimal dan menurut saya itu bukan seorang guru besar yang baik. Oleh karena itu indikator utamanya adalah pengembangan ilmu harus terus dilanjutkan dan menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh semesta juga mesti dihadirkan. Hanya dengan dua ini eksistensi seorang guru besar akan diakui. Reputasi seorang guru besar akan diakui. Kalau ada orang guru besar yang kemudian berhenti mengembangkan ilmu, berhenti mencari ilmu, berhenti meneliti, maka kualitas keguru besarannya mesti direduksi dan bisa saja nanti menjadi guru madya. Kan? Jadi bukan guru besar tapi guru madya. Mendengar pidato dari para guru besar tentu kami sangat senang dan kami sangat berbahagia karena kontribusinya, idenya, pemikirannya, riset-risetnya menghadirkan sesuatu yang sangat bermakna dan manfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ujung-ujungnya ternyata adalah ada di pengelolaan lingkungan. Kami selalu menyampaikan bahwa salah satu dari tugas seorang cendekiawan, seorang ilmuwan itu adalah bagaimana melihat dan membaca hamparan alam semesta, hukum-hukum alam, hukum yang maha kuasa, sunnatullah, baik yang kauliyah maupun yang kauniyah, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu kesimpulan yang harus dihasilkan adalah bahwa alam semesta ini tidak sia-sia diciptakan oleh yang maha kuasa. Saya ngetes Profesor Suparto, itu ayatnya gimana Prof? Masa lupa? Ya. Oh, manut katanya ya. Tuhan tidak menciptakan alam ini secara sia-sia. Ya. Jadi kesimpulan itu yang kemudian mesti diambil oleh seorang cendekiawan dan tadi benar sekali. Pengelolaan alam semesta ini akan menghadirkan kemanfaatan. Sebaliknya, pengrusakan lingkungan apapun, baik fisik maupun non-fisik, baik lingkungan alam semesta, darat, laut, udara, kalau ada pengrusakan maka dia justru akan menghasilkan kebatilan dan tentu aja kemahdharatan bagi umat manusia. Kunci pencegahan dari penyakit-penyakit tadi, ada stroke, ada macam-macam gitu yang disampaikan oleh Profesor Tini adalah bagaimana agar lingkungan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar oksigen yang kita hirup itu tetap merupakan oksigen yang sehat. Jangan sampai, dan ini kami titip Pak Wali gitu kan, jangan sampai udara Jakarta nanti terekspor atau terimpor ke Surabaya gitu kan. Ya, jadi ini bagian dari pengelolaan lingkungan yang menurut saya bagian juga dari ikhtiar pencegahan sakit. Termasuk lingkungan perilaku dari umat manusia. Bagaimana kemudian kita semuanya bisa menghentikan pola hidup yang sehat dengan menghindari alkohol, dengan menghindari rokok, dan lain-lain. Ini juga bagian dari ikhtiar pencegahan. Karena di ayat kauliyahnya udah sangat jelas. Sesuatu yang mahdharotnya lebih besar itu tidak boleh kita konsumsi. Gitu kan? Dan minum-minuman adalah sesuatu yang mahdharotnya lebih besar daripada kemanfaatannya, dan ini berarti kalau kita tetap menerjangnya ya pasti kemudian berbagai macam penyakit akan menghampiri kita semuanya. PR berikutnya bagi kawan-kawan di FKM terutama Prof Tini adalah bagaimana menciptakan pengganti rokok itu yang sehat ya. Jadi gimana caranya rokok itu bisa menjadi sehat? Ya? Oh, katanya ngopi gitu. Ya, pengganti rokok. Ngopi susah, mau jaga malam gitu, satpam kemudian nggak ngerokok, hanya ngopi aja gitu kan ya susah. Tapi kalau rokok kan enak, jadi harus dicari lagi, mungkin bahannya jangan tembakau. Jadi tapi apa menurut saya ini adalah penelitian yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya menurut hemat kami, merokok itu bukan hanya karena soal tembakaunya, tapi lebih karena agar ada aktivitas gitu kan, untuk bisa terus lah orang diem gitu ngaplo gitu kan siapa ya, kok ya lumayan kan ada aktivitas sehingga aktivitas itu harus digantikan. Sekarang agak lumayan ada HP sedikit banyak
juga mengurangi orang untuk merokok karena orang yang nganggur bisa main HP misalnya. Tapi sekali lagi pengelolaan lingkungan dan pencegahan penyakit ini menurut saya hal yang sangat ekonomis dan menghindari pemborosan karena kalau orang udah sakit itu menurut saya habisnya sangat-sangat banyak. Demikian juga dengan pengelolaan lingkungan untuk hal-hal sifatnya tadi berkaitan dengan rekreasi dan seterusnya. Kalau lingkungannya nggak sehat, nggak halal, jadi menurut saya udara yang bersih itu udara yang halal. Jadi kalau udara yang terpolusi itu udara yang nggak halal. Yang kalau kita menghirupnya ya nggak jadi wisata, Pak. Pulang dari wisata itu akan kelengar semuanya, gitu kan? Ya, termasuk lingkungan yang lainnya. Jadi ini juga menjadi pengelolaan kita semuanya. Saya selalu menyampaikan bahwa pariwisata halal di Indonesia, kalau tujuannya untuk menarik wisatawan asing, maka istilahnya menurut saya harus diganti. Jangan wisata halal, gitu kan? Karena kalau wisata halal orang Jepang nggak akan mau ke Indonesia, alasannya karena wisata halal. Ya, bungkusnya harus di trademarknya, desainnya dan namanya, brandingnya harus dikembangkan lebih lanjut sehingga bagaimana agar orang itu yang mestinya ke Thailand bisa ke Indonesia, bukan karena halalnya tapi karena mungkin sehatnya, karena lingkungannya, karena apanya. Bahwa semuanya mengarah pada predikat halal insya Allah iya, tetapi brandingnya tentu perlu mendapatkan hal yang lainnya. Kalau enggak ya tetap orang dalam aja yang kemudian ya. Pak Suparto sama kurang lebih bahwa pengelolaan lingkungan itu sangat luar biasa dan kalau ada pengerusakan maka akibatnya oksigennya akan menjadi rusak. Indonesia sebagai paru-paru dunia juga akan menjadi terganggu dan karenanya usia harapan hidupnya juga menjadi terganggu dan akan lebih rendah lagi. Sebaliknya kalau ada pemanfaatan lingkungan yang sebagaimana mestinya, sebagaimana dipidatokan oleh Profesor Wiwit juga akan banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Kita melihat bunga matahari yang selama ini hanya kita ambil bijinya untuk kuaci kalau ada 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari kan kuacinya, ternyata justru daunnya yang bermanfaat untuk anti malaria. Dan bahkan konon menurut Profesor Wiwit bukan daunnya, tetapi akarnya yang justru lebih kuat kandungan untuk mencegah atau untuk mengobati malaria. Sehingga tugas bersamanya nanti bagaimana Bu Nyoman agar akar bunga matahari ini dicari senyawanya dan kemudian dibuatkan ya sintesisnya gitu kan untuk ya. Karena kalau bukan sintesis nanti akarnya diambil semuanya nggak pernah ada bunga matahari lagi gitu kan, karena akhirnya akan terambil juga. Demikian juga dengan bunga Ramayana yang tadi sudah banyak disebutkan manfaatnya luar biasa. Sehingga kesimpulannya adalah pengelolaan alam semesta ini akan sangat mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia manakala pengelolaannya dilakukan secara halal, dilakukan secara sehat, dilakukan secara profesional dan sebaik-baiknya. Sebaiknya pengelolaan yang tidak baik akan justru merusak alam semesta dan menyebabkan kehidupan kita kualitasnya menjadi menurun, bahkan dalam banyak hal justru akan menyebabkan kesakitan-kesakitan. Dan kalau sudah terpolusi, kalau sudah sakit, biayanya sangat mahal. Kasihan kalau mereka nggak bisa membiayai untuk sakitnya, tentu ini akan menjadi sangat-sangat disayangkan karena banyak orang di Indonesia yang harus menanggung biaya pengobatan yang sangat tinggi, sementara kemampuan mereka tentu tidak sebagus ini. Kembalinya adalah ke aspek bagaimana agar lingkungan kita bisa kelola, bagaimana alam semesta ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana pesannya Bang Lanyala Mataliti, pasal 33, bahwa seluruh kekayaan alam di Indonesia ini mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat Indonesia, bukan untuk mengayakan 1-2 orang yang katanya masuk dalam kategori oligarki katanya. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita sangat berharap agar pemikiran-pemikiran ini terus dilanjutkan. Riset-riset yang berkaitan dengan fitofarma atau fitomedicine ini menurut saya menjadi kekuatan UNER
Dan saya pikir kalau ada proposal-proposal yang bagus, khususnya berkaitan dengan malaria, ini akan bisa dihasilkan. Targetnya 10 November bisa kita launching, Bu ya? Obat malaria dari, bisa ya kira-kira? Bisa? Yakin? Ya prototipnya aja insya Allah. Ya, nanti yang industrinya bisa November 2024 gitu, yang sudah terhilirisasi. Tapi untuk tahun ini kita akan melonsing obat malaria secara herbal. Gitu baik ya? Ya. Bu Nyoman diminta untuk memfasilitasi agar pengembangannya lebih cepat dan 10 November bisa kita launching bersama-sama, gitu kan? Demikian juga dengan Prof. Parto, kita berharap agar ada yang bisa menekan lebih jauh lagi, dan ini mestinya Pak Ketua DPD dan Pak Dekarwo itu One Team Press ya, One Team Press yang bisa mendorong agar keberlakuan hukum khususnya berkaitan dengan lingkungan itu bisa lebih ditaati lagi. Karena inti dan ujung-ujungnya tentu di law enforcement. Kalau nggak ada itu ya tadi, kawan-kawan di Fakultas Hukum, S3 Fakultas Hukum akan susah untuk melakukan proses riset dan penelitian. Karena percuma, ada banyak hukum, ada banyak undang-undang, ada banyak apa, tapi kemudian implementasinya, pemberian sanksinya tidak dilakukan secara adil. Gitu kan? Nah, law enforcement menurut saya menjadi hal yang sangat bagus, dan mohon maaf, kesimpulan kita semuanya sebenarnya adalah kenapa Indonesia menjadi secarut-marut seperti sekarang ini, termasuk di jalan-jalan di berbagai macam tempat, termasuk lingkungannya adalah karena law enforcement-nya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Law enforcement harusnya didorong dan dikembangkan untuk bisa mengatur perilaku masyarakat sehingga bisa lebih tertib, lebih baik lagi, dan tentu tidak mengerusak. Dan kalau law enforcement tidak ada, maka pengerusakan akan dibiarkan saja. Kehidupan-kehidupan yang cenderung tidak tertib, tidak sehat akan dibiarkan saja, dan tentu akan berakibat buruk bagi kita semuanya. Sehingga perlu dicarikan jalan, Pak, ya, agar ini mungkin hakimnya harus Pak Parto sendiri gitu ya. Ya. Sehingga nanti ya ke sana semua. Kalau enggak susah kan. Kawasan tanpa rokok aja Pak Eri, mohon maaf ini susahnya bukan main untuk bisa diterapkan di berbagai macam tempat, termasuk di kampus gitu kan. Termasuk di kampus ini susahnya bukan main, dan ini perlu Satpol PP yang lebih banyak lagi untuk bisa mengarahkan agar mereka berperilaku secara sehat. Termasuk berperilaku di jalan raya yang kita tahu sendiri dengan sangat terpaksa jalan-jalan itu sekarang diberikan kalau polisi tidur nggak enak namanya, ya, signing atau tadi ya, traffic trap gitu kan, yang banyak sekali, yang di SS malah munculnya itu terlalu tinggi yang di depan UNER loh, kok UNER kena juga gitu ya, padahal UNER nggak ikut-ikut masang lah, UNER jadi kena, yang di depan apa itu kan tinggi sekali Pak, jadi itu hukum yang dipaksakan menurut saya. Jadi kalau hukumnya berlaku dengan baik gitu ya, kecepatan sekian kilometer per jam itu sebenarnya ya semuanya nanti akan bisa tertib seperti itu. Sehingga lagi-lagi Pak Parto dan para guru besar di bidang hukum mohon ada konklusi, mohon ada rekomendasi yang cukup baik untuk bagaimana law enforcement di Indonesia ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hukumnya udah sangat-sangat banyak, undang-undangnya udah sangat-sangat banyak, tapi penerapannya yang menurut saya menjadikan kita semuanya menjadi tidak berdaya di hadapannya. Demikian juga dengan berbagai macam perilaku yang menyebabkan kesakitan dan termasuk tidak menambah kebahagiaan. Ini juga perlu didorong secara terus-menerus sehingga kesakitan kita bisa ditekan, harapan hidupnya bisa lebih panjang lagi, dan dengan harapan hidup yang lebih panjang, dengan kualitas hidup yang lebih panjang, kita bisa beribadah lebih lama lagi. Kita bisa bermanfaat untuk umat manusia lebih lama lagi. Kita bisa memuji Yang Maha Kuasa dengan lebih lama lagi. Meskipun kadang-kadang justru orang yang sakit itu yang kemudian justru ingat pada Yang Maha Kuasa. Gitu kan? Ketika sehat walafiat agak-agak lupa, tapi ketika sakit justru langsung ingat saya, Pak Nasir, dan seterusnya. Jadi ya bukan karena itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat, pidato yang sangat luar biasa. Bahasa sekarang itu ya daging semua, apa yang sudah disampaikan, dan waktunya juga menurut saya cukup tepat. Gitu kan? Kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya untuk kehadiran waktu dan tentu perhatiannya pada undangan kami.
tanpa kehadiran Bapak Ibu tentu pengukuhan ini nggak akan bisa berjalan. Masa nanti rektor pidato di hadapan kursi ya nggak apa, guru besar pidato di hadapan kursi juga nggak pas. Sehingga sekali lagi kontribusi jenengan semuanya sungguh sangat luar biasa. Dan tentu sebagai bagian dari persaksian kalau masih ada gitu kan, untuk bisa menyampaikan beberapa hal, kami berikan kesempatan pertama kepada Rektor UNAN untuk memberikan semacam testimoni tentang siapa sesungguhnya Pak Parto itu, gitu kan. Nah, kan sama kan saudaranya ya. Nah, ayo monggo. Ya, boleh di sana boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya karena Pak Rektor ini orangnya kocak dan saya tersentuh sekali juga dengan omong-omong beliau gitu ya kan. Maka saya mulai Pak Rektor dengan pantun saja mungkin Pak Rektor. Saya nanti berikan testimoni dengan pantun semua Pak. Berbelok jalan ke Sukarami. Iya. Hati-hatilah melangkah agar tak jatuh. Sambutlah salam tulus dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati, burung balam, indahnya bulunya jangan diabaikan. Dari lubuk hati yang terdalam, syukur pada Allah kita ucapkan. Kuku mengikut sunatullah, surga Firdaus jadi Rasulullah, jadi harapan. Salawat dan salam untuk Rasulullah, penerang umat dari kegelapan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan testimoni singkat barangkali. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Rektor Universitas Airlangga yang telah mengundang kami dan juga mungkin di luar kebiasaan, saya mohon maaf ini bisa hadir di forum yang terhormat ini dan di atas bersama-sama dengan unsur pimpinan Airlangga. Dan saya haru atas penerimaan yang demikian. Tapi pada prinsipnya Pak Rektor, saya mungkin tidak hanya sama Mas Parto untuk untuk mengucapkan testimoni, tapi untuk semua rekan-rekan guru besar yang hari ini diberi amanah dan juga menyampaikan pengukuhan begitu. Saya apresiasi adalah dalam satu pantun saja mungkin Pak Rektor. Anak sah bandar pergi berniaga, ke kampung Jawa biduk diarahkan. Bukan sekadar untuk berbangga, tapi kejayaan bangsa yang kita idamkan. Artinya apa? Tadi Pak Rektor dengan detail memberikan apresiasi dan juga memberikan ulasan-ulasan yang terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan. Tapi semuanya itu adalah menurut saya hal-hal yang positif yang kita lakukan. Saya betul merasa haru dan bangga hadir di forum ini dan saya ada juga keluarga besar Airlangga, walaupun kata Pak Rektor tadi ditugaskan di UNAN begitu ya. Saya seperti Mas Parto, saya ada juga orang yang mendapat manfaat besar dari Airlangga. Karena saya adalah murid dari almarhum Profesor Amin Rangkuti dan juga Profesor Siti Sundari Rangkuti dan juga merupakan beliau dengan Mas Parto. Maka apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau lakukan adalah merupakan bahagian utama bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terakhir kalau boleh kita sampaikan adalah kalau biduk sampai di pelabuhan, bawalah dagang ke negeri Lansa. Mari kita kembangkan ilmu pengetahuan, kita abadikan untuk kejayaan bangsa. Tinggi lurus kayu meranti, akarnya kokoh ke dalam tanah. Jangan biarkan bangsa lama menanti, buah pikiran cerahkan menjadi hikmat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi acara kita pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan. Terakhir saja kalimat penutup bagi kami,
Cendrawasih namanya diberikan, menari gemulai di dalam lidahan tak berduri. Terima kasih tulus hati kami ucapkan dari semua yang diberikan kepada kita semua. Buah durian, buah selasih, cobalah petik di hari pekan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Alhamdulillah. Saya nggak sempat bikin pantun karena kalau yang kemarin FKG agak mending gitu kan, sama semuanya. Kemudian FK juga oke satu itu. Ini disiplin ilmunya macam-macam sehingga ngerangkainya perlu bermalam-malam gitu kan untuk sehingga nggak sempat untuk bikin pantun Pak, mohon maaf gitu. Nggak bukan itu, tapi alhamdulillah luar biasa Pak Juliandri. Mohon dengan hormat Bapak Ketua DPD yang kita hormati untuk bisa memberikan beberapa testimoni atau apapun. Tapi di luar kampanye Pak ya, jadi di luar kampanye untuk testimoni berkaitan dengan guru besar dan honor. Monggo Pak Lanyala. Belum dikira kampanye udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada azan, kita berhenti dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Rektor dan Wakil Rektor serta Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Yang saya banggakan para guru besar yang hari ini secara resmi dikukuhkan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan hadirin para undangan. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat, rahmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyaksikan suatu prosesi akademik yang sakral sekaligus membanggakan bagi kita semua, terutama keluarga besar Universitas Airlangga Surabaya. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Airlangga, saya tentu sangat bangga dengan pengukuhan 4 guru besar yang dilaksanakan pada hari ini, di mana total jumlah guru besar yang dikukuhkan pada bulan ini sebanyak 12 orang, termasuk kepada sahabat dan sekaligus dosen saya, Profesor Suparto Wijoyo. Penambahan jumlah guru besar ini tentu akan menjadi bahan bakar baru yang akan menjadi semangat baru bagi UNAIR untuk semakin memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Dan tentu akan menjadi peluang untuk meningkatkan capaian-capaian besar yang selama ini sudah dicapai oleh UNAIR, termasuk menaikkan ranking UNAIR, ranking kampus UNAIR baik dari sisi ranking dunia, Asia maupun ASEAN, dan Indonesia. Sehingga slogan UNAIR hebat akan semakin nyata dalam arti yang sebenarnya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada para guru besar Universitas Airlangga yang telah dikukuhkan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi, sebelum kami tutup, mohon berkenan Yai Aziz untuk memimpin doa. Bisa di tempat aja, nggak apa-apa. Mohon mic-nya. Dan nanti dilanjutkan dengan Gus Kikin untuk juga memberikan doa pada acara. Tolong mic-nya untuk. Ya. Sudah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا يسر لنا كل عسير، حكم ورزقنا بكل عسير. يسر لنا كل عسير، حكم ورزقنا بكل عسير. يسر لنا كل عسير، حكم ورزقنا بكل عسير. والسبل المثاني تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل لنا بكل خير، وأن تجعلنا من خير، وأن تعملنا بكل خير، وتغفر لنا أنفسنا وأولادنا وأهلنا أصحابنا أحبابنا كل مدين ولاة النفوس والدين، إنك ولي كل خير، إنك كل خير، عودين كل خير، رحمك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Yai Aziz ini sanadnya adalah salah satu santri yang sangat disayangi oleh
Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi dan Kiai Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Fakih di Langitan. Berikutnya monggo Gus Kikin untuk juga. Kalau ini syaratnya nggak perlu, kalau di depan monggo ya. Kalau ini syaratnya juga nggak perlu kita ragukan lagi. Ya. Monggo sini. Mohon maaf, monggo nanti lebih hati-hati ya teman-teman, karena kemarin juga ada 1-2 yang karena tidak. Monggo Kikin. Kalau perlu nggak lagi Profesor Parto juga boleh. Kalau perlu nanti apa ngapain di Prof Parto dikerjain nggak apa-apa. Monggo. Mungkin mendampingi barangkali atau doa bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Nasih, para guru besar yang hari ini dikukuhkan, saya ucapkan selamat dan menjadi energi baru bagi UNER untuk terus memacu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dan saya sampaikan, saya ucapkan selamat untuk UNER yang hebat, dipimpin oleh rektor yang hebat, dengan satu yang luar biasa hebat, tetapi tetap humble. Dan yang saya catat diakhiri dengan transcendent. Dan itu, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridhonya. Amalan-amalan kita dicatat sebagai amal jariah yang tidak terputus-putus. Karena dengan ilmu suatu bangsa akan maju, suatu bangsa bisa mewariskan kepada generasi penerusnya sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai kalau kita menjaga dan mengembangkan keilmuan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakir hamdan yuwaban wa qabla mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjirna biha min damil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiru biha min damil sayyat wa tarfa'una indaka lad darajat wa tuballighuna biha as-saghayat wal khayati wa abada Muhammad. Rabbana fir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbani shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma inna dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirati fiha ma'adina wa ajil hayata ziyadatan min kulli khair wa ajil mawtarahan min kulli syarr. Allahumma aksini akibatana fil umuri kulliha wa ajir khizidna bil akhirah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idh bijibatin nadamat innaka samadu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa afafa ghina wa nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wal mutaqabbal bi rahmatika ya rabbana. Allahumma ij'al hadzal mahad Universitas Erlangga nafi'an mubarakan wa ij'al ahlana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyamul khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullah, terima kasih penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu semuanya akan terus memberikan semangat dan energi bagi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya tentu kami juga mohon maaf manakala dalam sidang universitas kali ini yang sifatnya terbuka ada beberapa hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kelebihan kata-kata atau ada mungkin ada yang tersinggung dan lain-lain. Sekali lagi kami tentu mohon dimaafkan, termasuk tentu mendahului MC nanti. Mohon berhati-hati ketika menuruni tangga, nggak usah tergesa-gesa nanti salaman dengan Pak Parto, insya Allah semuanya akan kebagian gitu kan. Sehingga kita lebih tertib dari urutan yang pertama sampai dengan apa nanti akan lebih enak biar tidak ya, biar fotonya juga lebih bagus gitu. Ya, kemarin ada 1-2 yang mohon maaf barangkali karena tidak melihat di bawahnya ada tangga kecil itu kemudian agak jadi masalah, sehingga mohon sekali lagi untuk bisa lebih berhati-hati. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullah, dan tentu penghargaan untuk Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Juga kepada para dekan kami sampaikan terima kasih untuk hadirnya Pak Dekan, Ibu Dekan yang semuanya di sini tumblek-blek pada hari ini, dan aplaus untuk kita semuanya, alhamdulillah. Kita akhiri mudah-mudahan Allah SWT senantiasa akan berikan keberkahannya, keselamatannya, dan tentu ridhonya untuk kita semuanya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Sidang Universitas Airlangga ditutup oleh Rektor. Baik, dan mengucap syukur alhamdulillah sidang Universitas Airlangga berjalan dengan lancar, dan tentu juga mohon maaf serta mohon ampunan dari Yang Maha Kuasa atas beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam sidang kali ini. Sidang Universitas Airlangga dalam rangka pengukuhan guru besar pada hari ini ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Jawani
Prosesi Universitas Airlangga meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Universitas Airlangga selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada keempat guru besar baru yang baru saja dikukuhkan. Kepada pendamping guru besar yang baru saja dikukuhkan dipersilahkan berdiri di samping guru besar baru. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Rektor Universitas Airlangga dan Ketua Senat Akademi. Selanjutnya, para wakil rektor dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat. Selanjutnya kami persilahkan untuk pimpinan fakultas